Rina selalu dikenal sebagai sosok ibu rumah tangga yang penyayang dan sabar. Setiap pagi ia bangun lebih awal daripada siapapun di rumah. Ketika matahari bahkan belum muncul sepenuhnya, Rina sudah sibuk di dapur menyiapkan sarapan. Aroma nasi goreng sederhana bercampur dengan wangi kopi selalu memenuhi rumah mereka di sebuah komplek perumahan di tengah kota besar. Ia terbiasa memastikan semuanya rapi sebelum suaminya, Arman, berangkat kerja dan anak mereka bersiap ke sekolah. Dari luar, kehidupan keluarga kecil ini terlihat begitu indah. Tidak ada yang akan menyangka ada sesuatu yang berbeda di dalamnya. Arman sendiri adalah seorang pria yang cukup disegani di kantornya. Berpenampilan rapi, ramah, dan selalu terlihat profesional. Ia bekerja di sebuah perusahaan besar yang kantornya berada di pusat kota. Setiap kali pulang kerja, ia membawa cerita tentang pekerjaannya, tentang target perusahaan, tentang klien-klien penting, dan kadang juga tentang rekan-rekannya yang sukses. Rina selalu mendengarkan dengan penuh perhatian, walaupun ia tidak selalu paham dengan istilah-istilah bisnis yang diucapkan Arman. Namun, ia mencoba untuk menjadi pendengar yang baik. Bagi Rina, yang terpenting adalah suaminya merasa nyaman bercerita. Tetangga sering iri melihat rumah tangga Rina dan Arman. Mereka terlihat seperti pasangan yang serasi. Arman adalah sosok suami yang bertanggung jawab, sementara Rina adalah istri yang penuh perhatian dan telaten mengurus rumah. Anaknya pun tumbuh sehat dan ceria. Seringkali ada tetangga yang berkata, "Wah, keluarga kalian harmonis sekali, seperti rumah tangga impian." Rina hanya tersenyum mendengar itu semua. Hatinya merasa bersyukur karena selama ini ia merasa hidupnya cukup. Ia tidak pernah bermimpi hidup mewah. Baginya yang penting, rumah tangganya utuh, anaknya bahagia, dan suaminya setia. Namun, perlahan-lahan ada sesuatu yang berubah. Perubahan itu tidak terjadi begitu saja, tapi berjalan sedikit demi sedikit. Nyaris tidak disadari pada awalnya, Arman mulai lebih sering pulang malam. Awalnya, Rina tidak menaruh curiga sama sekali. Ia paham betul bahwa suaminya bekerja di perusahaan besar, dan lembur adalah hal yang biasa. Apalagi Arman sering berkata, "Sayang, aku lembur ya, ini demi masa depan kita juga. Kalau target terpenuhi, aku bisa dapat bonus lebih. Kita bisa tabung buat anak sekolah nanti." Kalimat itu membuat hati Rina luluh. Rasa lelah menunggu pun terobati. Ia percaya sepenuhnya pada alasan suaminya. Tapi seiring waktu, Rina mulai merasakan keganjilan. Arman tidak hanya pulang larut, tapi juga sering terlihat kelelahan dengan ekspresi wajah yang berbeda. Kadang, ketika sampai rumah, Arman hanya diam, seolah tidak ingin diganggu. Rina mencoba memahami, ia tahu suaminya pasti lelah. Namun, ada momen di mana Rina merasa Arman tidak lagi sama seperti dulu. Dahulu, meski pulang malam, Arman selalu menyempatkan diri menyapa, bercanda dengan anak mereka, atau sekadar duduk sebentar bersama Rina. Sekarang, seringkali ia langsung masuk kamar, menaruh tas, lalu mandi, dan tidur tanpa banyak bicara. Rina mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia berkata dalam hati, "Mungkin ini hanya aku yang terlalu sensitif. Namanya juga suami kerja, pasti banyak beban pikiran." Ia masih berusaha menanamkan rasa percaya itu. Bahkan, ketika teman-temannya sesekali bercanda tentang kemungkinan suami sibuk bukan hanya karena pekerjaan, Rina menepisnya. Ia tidak ingin berpikir yang tidak-tidak. Baginya, Arman adalah suami yang baik, suami yang setia, dan tidak mungkin mengkhianati. Rina percaya, selama ini mereka sudah melewati banyak hal bersama. Bagaimana mungkin Arman akan merusak semua itu? Namun, semakin hari, rasa gelisah itu semakin kuat. Ada banyak momen kecil yang membuat Rina tidak tenang. Misalnya,
Saat ia hendak menaruh pakaian ke dalam keranjang cucian, ia pernah mencium aroma parfum yang asing di kemeja Arman. Parfum itu jelas bukan miliknya, dan ia tidak pernah mengenali wangi itu sebelumnya. Ketika ditanya dengan nada bercanda, "Wangi banget, Man. Ini parfum siapa?" Arman hanya tersenyum sambil menjawab, "Ah, mungkin kecampur sama rekan kerja. Kantor kan banyak orang." Rina mencoba tertawa kecil. Meski dalam hati, ia bertanya-tanya. Jawaban itu terdengar masuk akal. Tapi entah kenapa, hatinya tetap tidak tenang. Selain itu, Arman mulai semakin sibuk dengan ponselnya. Dulu, ponsel hanyalah benda biasa yang diletakkan di meja, begitu sampai rumah. Tapi kini, ponsel itu seolah menjadi benda yang sangat pribadi dan tidak pernah jauh dari tangannya. Bahkan, ketika makan malam bersama keluarga, ponsel itu tetap ada di samping piring. Kadang Arman menerima telepon sambil keluar rumah, berbicara dengan suara lirih yang tidak bisa didengar Rina. Ketika ditanya, jawabannya selalu sama. "Klien kantor, sayang, penting banget. Aku nggak bisa abaikan." Lagi-lagi, Rina mencoba mengerti. Tapi entah kenapa, setiap kali melihat Arman begitu sibuk dengan ponselnya, hatinya terasa perih. Anak mereka pun mulai merasakan perubahan. "Mama, kenapa Papa sering banget pulang malam? Dulu kan Papa sering temenin aku main," tanya anaknya polos suatu malam. Pertanyaan itu menohok hati Rina. Ia berusaha tersenyum dan menjawab, "Papa kan kerja keras, biar kita bisa hidup nyaman. Nak, sabar ya. Nanti kalau Papa ada waktu luang, pasti Papa temenin lagi." Tapi dalam hati, Rina tidak bisa menyembunyikan rasa kecewanya. Ia pun tahu Arman sudah semakin jarang meluangkan waktu untuk keluarganya. Di balik semua kecurigaan yang mulai tumbuh, Rina tetap berusaha menjaga senyumnya di depan anaknya. Ia tidak ingin rumah tangga ini terlihat goyah. Ia masih ingin percaya bahwa semua ini hanya fase. Bahwa suatu saat Arman akan kembali seperti dulu, pulang tepat waktu, duduk di ruang tamu, sambil bercanda bersama mereka. Namun, semakin ia mencoba menepis pikiran itu, semakin hatinya merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam-malam panjang yang ia habiskan sendirian di ruang tamu, menunggu pintu terbuka, membuat pikirannya berkecamuk. Kadang ia menangis pelan tanpa suara, hanya agar anaknya tidak mendengar. Rina tahu perubahan kecil dalam rumah tangga bisa menjadi tanda besar bila tidak ditangani. Namun, ia tidak ingin terburu-buru menuduh. Ia masih menahan diri, masih menaruh kepercayaan pada Arman. Tapi di dalam hatinya, ia sadar ada sebuah jurang yang mulai terbentuk di antara mereka. Jurang yang semakin hari semakin melebar, dan entah bagaimana bisa ia menutupnya kembali. Pagi itu, udara masih terasa dingin ketika Rina membuka jendela rumah. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Ia melangkah ke ruang tamu, membereskan majalah yang berserakan di meja, lalu masuk ke kamar untuk mengumpulkan pakaian kotor yang hendak dicuci. Saat tangannya meraih kemeja kerja Arman yang tergeletak di kursi, ia mendadak terhenti. Hidungnya menangkap aroma yang asing, lembut namun menusuk. Parfum itu bukan aroma sabun cuci, bukan pula pewangi pakaian yang biasa ia gunakan. Itu jelas aroma parfum wanita, manis dan elegan, sesuatu yang tidak pernah ia kenakan. Hatinya langsung berdebar. Tangannya yang memegang kemeja itu sempat bergetar. Perlahan, ia mendekatkannya ke wajah. Menghirup lebih dalam, seakan ingin memastikan. Dan benar saja, aroma itu begitu jelas, seperti baru menempel semalam. Rina mencoba menenangkan diri, berpikir positif. Mungkin benar, seperti yang sering ia dengar. Di kantor suaminya, pasti ada banyak orang. Bisa saja parfum itu menempel karena berdesakan di lift atau karena duduk terlalu dekat saat rapat. Ia menggigit bibir, menaruh kemeja itu ke dalam keranjang cucian, lalu mencoba mengalihkan perhatian dengan sibuk memasak sarapan. Namun,
Sepanjang pagi itu, pikirannya tidak bisa lepas dari aroma asing tersebut. Ketika Arman keluar dari kamar mandi dengan rapi, Rina memberanikan diri untuk bertanya. Dengan nada santai, seolah hanya bercanda, ia berkata, "Man, tadi aku nemuin kemeja kamu wangi banget, tapi wanginya beda. Bukan parfum kamu, wangi perempuan. Kamu sempat dekat sama siapa di kantor?" Ia berusaha tersenyum agar tidak terlihat mencurigai. Arman sempat terdiam sepersekian detik, lalu tersenyum kaku sambil meraih dasi. Mungkin kecampur sama parfum rekan kerja di kantor. Kamu tahu sendiri, ruangan rapat kan sering penuh. Lagian kan biasa aja, nggak aneh, katanya sambil cepat-cepat memakai dasinya. Jawaban itu seharusnya bisa menenangkan, tapi entah kenapa justru membuat hati Rina semakin gelisah. Senyum Arman terasa dipaksakan, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Ia mencoba menepis perasaan itu, namun sepanjang hari, bayangan aroma parfum itu terus menghantui pikirannya. Malamnya, kegelisahan Rina semakin menjadi. Arman pulang lebih larut dari biasanya. Wajahnya tampak lelah, tapi bukan hanya lelah fisik. Ada sesuatu pada sorot matanya yang terasa jauh. Setelah makan malam seadanya, Arman langsung duduk di sofa sambil menatap ponselnya. Jemarinya sibuk mengetik, lalu tersenyum tipis. Seakan ada sesuatu yang lucu dari layar kecil itu. Rina memperhatikan dari dapur, dadanya terasa sesak. Dulu, Arman jarang sekali memegang ponsel terlalu lama di rumah. Ia lebih suka bercerita tentang pekerjaannya atau bercanda dengan anak mereka. Tapi kini, seolah ponsel itu menjadi dunia baru yang menelannya. Beberapa kali ponsel Arman berdering. Ia buru-buru mengangkatnya dan dengan cepat melangkah ke kamar. Rina mencoba mengikuti dengan diam, berharap bisa mendengar percakapan itu. Tapi Arman menutup pintu kamar rapat-rapat. Rina berdiri di luar, hanya bisa mendengar suara samar yang terlalu pelan untuk ditangkap. Sesekali terdengar tawa kecil, sesuatu yang membuat hati Rina semakin perih. Setelah beberapa menit, pintu terbuka dan Arman keluar sambil berkata singkat, "Klien kantor, sayang, penting banget." Rina tersenyum kaku, mencoba berpura percaya. Namun hatinya berteriak, bertanya-tanya, kenapa harus mengunci pintu? Kalau memang hanya urusan kantor, kenapa harus berbicara dengan suara begitu lirih? Dan kenapa senyum yang muncul dari wajah Arman tampak begitu berbeda, seolah ada kebahagiaan yang tidak ia bagi bersama keluarganya? Hari-hari berikutnya, kecurigaan Rina semakin kuat. Ia mulai memperhatikan setiap detail kecil yang sebelumnya ia abaikan. Jam tangan Arman pernah menunjukkan goresan kecil yang tidak ia kenal, seolah terjatuh di tempat asing. Dompetnya kadang berisi struk dari restoran yang bukan tempat biasa mereka datangi bersama. Bahkan, sekali waktu, ia menemukan tanda lipstik samar di kerah kemeja putihnya. Meski Arman buru-buru mengatakan itu hanya noda saus dari makan siang, hati Rina tahu itu bukan. Rina mulai sulit tidur. Malam-malam panjang, ia habiskan dengan mata terbuka, menatap langit-langit kamar, mendengarkan suara jam dinding yang berdetak lambat. Ia merasa sendirian, meski suaminya tidur di sampingnya. Batinnya gelisah, pikiran buruk datang silih berganti. Ia takut kehilangan, tapi juga takut menghadapi kenyataan. Di satu sisi, ia ingin percaya bahwa Arman masih setia. Di sisi lain, tanda-tanda kecil itu semakin jelas, seolah menuntunnya pada sebuah kebenaran yang menyakitkan. Pernah suatu malam, ia memberanikan diri bertanya lagi. Dengan suara pelan, saat Arman sibuk dengan ponselnya, Rina berkata, "Man, akhir-akhir ini kamu beda. Kamu sering sibuk sendiri sama HP, sering pulang malam. Kamu ada masalah? Ya? Atau ada yang kamu sembunyikan dariku?" Arman menghela napas, meletakkan ponselnya sebentar, lalu menatap Rina. "Kamu kebanyakan mikir, Rin. Aku capek kerja seharian. Jangan ditambah beban dengan curiga
yang gak jelas. Aku ini kerja keras buat kamu dan anak. Jangan sampai rasa curiga kamu bikin kita berantem. Ucapannya terdengar tegas, seakan menyalahkan. Rina terdiam. Matanya berkaca-kaca. Ia tidak ingin dianggap sebagai istri yang suka menuduh tanpa alasan. Ia menunduk, mengangguk pelan, mencoba menahan air mata yang hampir jatuh. Tapi dalam hati, ia tahu jawaban Arman justru semakin memperkuat kecurigaannya. Sejak kapan suaminya yang dulu lembut berubah jadi setegas itu? Hari berganti hari, Rina mulai merasa rumahnya sendiri bukan lagi tempat yang hangat. Setiap kali Arman pulang, ia merasakan jarak yang semakin lebar. Meski mereka berada dalam satu ruangan, rasanya seperti dua orang asing. Rina masih melakukan tugasnya sebagai istri, memasak, mencuci, merapikan rumah, tapi hatinya penuh tanda tanya. Kadang saat sedang sendiri, ia menatap foto keluarga mereka yang tergantung di dinding. Foto itu diambil beberapa tahun lalu saat liburan, saat senyum Arman begitu tulus, saat tangan mereka saling menggenggam erat. Ia bertanya-tanya, kemana perginya cinta yang dulu begitu hangat itu? Kecurigaan yang terus menghantui membuat Rina sering berbicara dengan dirinya sendiri. Apa aku terlalu berlebihan? Apa aku yang salah karena gak percaya sama dia? Atau memang ada sesuatu yang dia sembunyikan? Hatinya gamang. Ia ingin mencari kebenaran, tapi takut dengan apa yang akan ia temukan. Anak mereka pun semakin sering bertanya tentang kehadiran Arman. Mama, kenapa papa jarang ada di rumah? Dulu papa sering baca buku cerita buat aku. Setiap pertanyaan polos itu menusuk hati Rina. Ia tidak tahu harus menjawab apa selain alasan klise tentang pekerjaan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia mulai menyadari kehangatan keluarga mereka perlahan memudar. Dan setiap kali aroma parfum asing itu kembali tercium, atau setiap kali Arman mengunci pintu kamar sambil berbicara di telepon, rasa curiga Rina semakin kuat. Ia tahu sesuatu sedang terjadi, meski ia belum punya bukti nyata. Kegelisahan itu tumbuh menjadi bayangan hitam yang selalu mengikuti kemanapun ia pergi, membuat hatinya tidak pernah benar-benar tenang. Sore itu, langit kota sudah mulai meredup. Suara hujan tipis yang baru berhenti masih menyisakan aroma tanah basah di halaman rumah. Rina duduk di ruang tamu dengan laptop terbuka di depannya. Ia baru saja membantu anaknya yang merengek, ingin fotonya dipindahkan dari kamera kecil ke laptop agar bisa dilihat lebih besar. Rina tersenyum hangat, menuruti permintaan itu sambil menghubungkan kabel kamera ke laptop. Satu persatu foto yang diambil anaknya muncul di layar. Sebagian besar hanyalah gambar tidak jelas, foto mainan atau selfie dengan ekspresi konyol khas anak-anak. Sesekali Rina tertawa kecil, merasa lucu dengan tingkah polos anaknya yang baru belajar memotret. Namun senyum itu perlahan menghilang ketika ia menemukan satu foto yang membuat matanya membelalak. Tangannya refleks terhenti di atas mouse. Tubuhnya menegang. Di layar terlihat sosok yang sangat ia kenal. Wajah yang begitu familiar, wajah suaminya sendiri, Arman. Tapi Arman tidak sendirian. Ia berdiri di samping seorang wanita muda, cantik, dengan rambut panjang terurai. Wajahnya tersenyum manis, dan jarak tubuh mereka begitu dekat. Terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja. Pose mereka seperti orang yang terbiasa nyaman satu sama lain, bukan sekadar kolega dalam pertemuan kantor. Jantung Rina berdetak begitu kencang, seakan hendak meloncat keluar dari dadanya. Napasnya tersengal, tangannya gemetar hebat hingga mouse di tangannya hampir terlepas. Ia menatap layar itu tanpa berkedip, berharap matanya salah melihat. Tidak mungkin, bisiknya lirih. Ia mencoba mengedipkan mata, berharap gambar itu hilang, namun foto itu tetap ada, jelas terpampang di hadapannya. Arman terlihat tersenyum dalam foto itu, senyum yang hangat,
Senyum yang selama ini Rina rindukan, tapi kini ia berikan pada orang lain. Rina segera membuka folder lain, mencari apakah ada foto serupa. Tangannya bergerak cepat, meski tubuhnya gemetar. Dan benar saja, ada beberapa foto lain yang tersimpan di dalam folder itu. Bukan hanya satu. Ada foto Arman duduk di sebuah kafe, di meja yang sama dengan wanita itu. Ada foto mereka berdua berdiri di depan sebuah gedung, tampak begitu akrab. Bahkan ada foto yang membuat hati Rina terasa diremas. Ketika wanita itu menyentuh lengan Arman sambil tertawa. Dan Arman tidak menolak, bahkan terlihat membalas senyumannya. Air mata Rina jatuh tanpa bisa ditahan. Matanya mulai buram, tapi ia tetap menatap layar itu. Menolak untuk percaya, tapi tidak bisa mengalihkan pandangan. Hatinya berteriak, "Kenapa, Man? Kenapa kamu lakukan ini padaku?" Tubuhnya terasa lemas. Ia hampir tidak kuat duduk tegak. Dengan tangan gemetar, ia menutup mulutnya agar tangisnya tidak terdengar oleh anaknya yang sedang bermain di kamar. Rina mencoba mencari penjelasan. Mungkin saja foto itu hanya editan, tapi siapa yang mau mengedit foto seperti itu? Atau mungkin hanya acara kantor biasa, tapi kenapa harus sedekat itu? Kenapa harus terlihat begitu mesra? Bukankah seorang pria beristri seharusnya menjaga jarak? Pertanyaan demi pertanyaan memenuhi kepalanya, membuat dadanya sesak. Ia ingin segera menghapus foto itu agar tidak melihatnya lagi. Tapi di sisi lain, hatinya berkata jangan. Itu bisa jadi bukti. Bukti pengkhianatan yang selama ini hanya berupa kecurigaan. Waktu seakan berjalan lambat. Rina duduk terdiam. Matanya kosong menatap layar. Pikirannya melayang ke masa lalu. Ia teringat hari pernikahannya dengan Arman. Bagaimana pria itu berjanji akan selalu setia, selalu menjaga, dan tidak akan pernah menyakiti. Ia teringat semua perjuangan mereka membangun rumah tangga, semua air mata dan tawa yang mereka lalui bersama. Dan kini, semua itu terasa seakan dihancurkan oleh satu foto sederhana. Malamnya, setelah anaknya tidur, Rina kembali membuka laptop itu sendirian di kamar. Ia menatap foto-foto itu lagi dengan hati hancur. Kali ini ia perbesar gambar. Menatap wajah Arman lekat-lekat, berharap menemukan alasan untuk membela suaminya. Tapi yang ia lihat justru senyum tulus Arman. Bukan senyum formal yang biasa ia tunjukkan pada rekan kerja. Itu adalah senyum seorang pria yang sedang menikmati kebersamaan. Bukan senyum basa-basi. Tangis Rina pecah malam itu. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, membiarkan air mata mengalir deras. Ia merasa seperti ditusuk dari belakang oleh orang yang paling ia percaya. Ia merasa dunia yang selama ini ia bangun runtuh seketika. Kamar yang biasanya menjadi tempat ternyaman, kini terasa sesak. Udara di dalamnya begitu berat. Rina ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Ia ingin marah, tapi tubuhnya terlalu lemah. Yang tersisa hanyalah rasa sakit yang begitu dalam. Keesokan harinya, saat Arman bersiap pergi kerja, Rina hampir saja memperlihatkan foto itu. Tangannya sempat bergerak mengambil laptop, tapi ia urungkan. Hatinya masih ragu. Bagaimana jika ternyata ia salah menafsirkan? Bagaimana jika foto itu hanya tampak buruk dari sudut pandang tertentu? Bagaimana jika Arman marah besar karena ia menuduh tanpa bukti yang lebih jelas? Pikiran itu membuatnya membisu. Hanya menatap Arman dari jauh, hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Rina. Setiap kali Arman pulang terlambat, ia langsung teringat foto itu. Setiap kali Arman tersenyum melihat ponselnya, ia merasa senyum itu sama dengan yang ia lihat di foto bersama wanita itu. Setiap kali Arman menyentuh tangannya, ia merasa seolah bayangan wanita itu ikut hadir di antara mereka. Hidup Rina berubah menjadi penuh kecurigaan dan rasa sakit. Ia mulai mengamati lebih dalam. Ketika Arman mandi, ia sempat diam-diam membuka ponselnya, tapi selalu terkunci dengan sandi. Padahal, dulu Arman tidak pernah memasang kunci di ponselnya.
Perubahan itu semakin memperkuat dugaan Rina. Namun, ia masih belum berani bicara karena hatinya masih berharap semua ini hanyalah kesalahpahaman. Suatu malam, ketika Arman sudah tidur, Rina kembali membuka foto-foto itu. Ia menatap lama wajah wanita muda yang bersama suaminya. Ada sesuatu yang membuatnya merasa tidak asing. Wajah itu seperti pernah ia lihat sebelumnya, tapi ia tidak ingat di mana. Semakin ia mencoba mengingat, semakin hatinya berdegup kencang. Ia merasa ada sesuatu yang jauh lebih mengejutkan di balik semua ini. Sesuatu yang lebih menyakitkan daripada sekadar perselingkuhan. Rina memutuskan menyimpan foto-foto itu di folder khusus dengan sandi. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus menanyakan semua ini pada Arman. Tapi ia juga tahu, saat itu, ia belum cukup kuat untuk mendengar jawabannya. Jadi untuk sementara, ia memilih memendam rasa sakit itu sendirian. Setiap malam ia menangis pelan, menutup mulut agar tangisnya tidak membangunkan anaknya, membiarkan hatinya hancur berkeping-keping di dalam sepi. Hari-hari Rina berubah menjadi penuh pura-pura. Di depan anaknya, ia tetap tersenyum, tetap memasak sarapan, tetap mengurus rumah seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi di dalam hatinya, luka itu terus menganga. Senyum yang ia tunjukkan hanyalah topeng, sekadar untuk menutupi badai yang sedang berkecamuk dalam jiwanya. Dan setiap kali ia melihat Arman, ia selalu teringat foto itu, selalu bertanu-tania. Apakah pria yang ia cintai masih sama atau sudah menjadi milik orang lain? Hingga suatu sore, ketika ia tanpa sengaja bertemu dengan seorang teman lamanya di pasar, hatinya kembali bergetar. Teman itu bercerita tentang gosip kantor tempat Arman bekerja, tentang seorang pria yang katanya sedang dekat dengan wanita muda baru di perusahaan itu. Rina tersenyum kaku, pura-pura tidak peduli. Tapi dalam hatinya ia tahu, gosip itu seolah menguatkan apa yang sudah ia lihat. Ia pulang dengan langkah berat, membawa rasa sakit yang semakin sulit ditahan. Malam itu, Rina duduk sendirian di ruang tamu. Laptop ada di pangkuannya. Foto itu kembali terpampang di layar. Ia menatapnya lama, kali ini tanpa air mata, hanya dengan tatapan kosong. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus mengambil keputusan. Ia tidak bisa terus hidup dalam kecurigaan dan pura-pura. Ia harus tahu kebenarannya, meski kebenaran itu mungkin akan menghancurkan segalanya. Dan di sanalah ia menyadari, sebuah foto sederhana bisa menjadi bukti yang lebih kuat daripada 1000 kata. Foto itu adalah pintu menuju kenyataan pahit yang selama ini ia coba abaikan. Tapi pintu itu sudah terbuka dan tidak ada jalan untuk menutupnya kembali. Malam itu, Rina duduk termenung di kamarnya. Lampu tidur menyala redup, temaramnya membuat bayangan di dinding seperti menekan dadanya lebih dalam. Ia menatap kosong ke arah lemari, tapi pikirannya jauh melayang pada satu hal yang terus mengganggu. Foto itu, foto yang sudah ia lihat berulang kali. Foto yang sama sekali tak bisa ia hapus dari ingatan. Rasanya seperti menonton film yang diputar ulang tanpa henti. Bayangan Arman bersama wanita muda itu muncul lagi dan lagi, seolah menertawakan dirinya yang selama ini percaya penuh pada suaminya. Rina menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya kebetulan, mungkin hanya rekan kerja, bisiknya lirih, mencoba menipu hatinya sendiri. Ia ingin percaya bahwa foto itu tidak berarti apa-apa. Ia ingin percaya bahwa Arman masihlah suami yang setia, ayah yang baik bagi anak mereka. Namun setiap kali kata-kata itu ia ulangi, hati kecilnya justru semakin berteriak, menolak. Ada suara dalam dirinya yang tak bisa ia bungkam, mengatakan bahwa di balik foto itu ada sesuatu yang disembunyikan, sesuatu yang selama ini ia tidak lihat karena terlalu percaya. Rina menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya lagi-lagi jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa dikhianati,
Seolah semua kepercayaan yang ia bangun selama bertahan-tahan dihancurkan dalam sekejap. "Kenapa, Man? Man, kenapa harus begini?" bisiknya. Suaranya bergetar. Ia teringat semua momen bersama Arman. Dari awal mereka menikah hingga punya anak. Ia teringat bagaimana mereka dulu saling mendukung ketika keadaan ekonomi sulit. Bagaimana mereka saling menguatkan saat orang tua mereka sakit. Bagaimana Arman selalu menggenggam tangannya setiap kali ia merasa takut. Semua kenangan itu kini berubah jadi luka. Hatinya benar-benar bercampur aduk. Ada rasa marah yang membara. Ingin sekali ia membangunkan Arman malam itu juga dan menuntut penjelasan. Ada rasa sakit yang begitu dalam, membuat dadanya sesak. Tapi ada juga rasa takut-takut kalau semua yang ia khawatirkan benar. Takut kalau Arman memang sudah mendua. Takut kalau keluarganya hancur berantakan. Rina berjalan ke arah cermin besar di kamarnya. Ia menatap bayangan dirinya, mencoba mencari jawaban di wajah yang kini terlihat letih. "Apa aku kurang cantik? Apa aku sudah tidak menarik lagi?" tanyanya pada diri sendiri. Ia mengamati keriput halus di sudut matanya, kulit wajahnya yang tak lagi sekenyal dulu, tubuhnya yang sudah berubah setelah melahirkan. Ia menunduk, merasa rendah diri. Mungkin inilah alasan Arman berpaling, pikirnya. Ia kembali ke tempat tidur, duduk di pinggir ranjang. Arman tertidur pulas di sampingnya. Wajahnya terlihat tenang, seolah tidak menyimpan rahasia apa-apa. Rina menatapnya lama. Matanya penuh dengan perasaan campur aduk, antara ingin membenci dan ingin memeluk, antara ingin marah dan ingin pura-pura tidak tahu. Hatinya berteriak, tapi bibirnya tetap diam. Malam itu, Rina hampir tidak bisa tidur. Ia hanya berbaring sambil memandangi langit-langit kamar. Kadang ia berbalik badan, memunggungi Arman. Kadang ia kembali menatap wajah suaminya. Pikirannya tidak berhenti berputar, seolah ada ribuan pertanyaan yang berebut masuk tanpa memberi kesempatan baginya untuk tenang. Pagi harinya, Rina bangun dengan mata sembab. Ia segera menyibukkan diri di dapur, menyiapkan sarapan untuk Arman dan anaknya. Tangannya bergerak otomatis, memotong sayur, menggoreng telur, tapi pikirannya tetap kacau. Sesekali ia mencuri pandang ke arah Arman yang duduk santai di ruang makan sambil menatap ponselnya. Senyum tipis muncul di wajah Arman ketika membaca sesuatu di layar. Senyum itu, senyum yang sama dengan yang ada di foto, membuat hati Rina perih. "Man," panggil Rina pelan, mencoba terdengar biasa. Arman mengangkat kepalanya. Sahutnya singkat. Rina ingin sekali bertanya langsung, ingin mengeluarkan semua yang ia simpan. Tapi begitu tatapan mata mereka bertemu, kata-kata itu tertahan di tenggorokan. "Nggak apa-apa," jawab Rina akhirnya, memalingkan wajah. Hari-hari berikutnya berjalan dengan rasa was-was. Rina semakin peka pada gerak-gerik Arman. Ketika suaminya pulang lebih malam dari biasanya, ia langsung curiga. Ketika Arman menerima telepon dan keluar rumah untuk berbicara, hatinya panas. Ketika Arman tersenyum kecil saat membaca pesan, Rina merasa dadanya ditusuk. Semua hal kecil yang dulu tidak pernah ia pikirkan, kini menjadi bahan kecurigaan. Namun di sisi lain, Rina juga merasa bersalah pada dirinya sendiri. Ia tidak suka hidup dalam prasangka. Ia tahu, menuduh tanpa bukti hanya akan menyakitkan. Tapi bagaimana ia bisa berpura-pura tenang, sementara foto itu jelas menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Hatinya seperti terjebak di persimpangan jalan, tidak tahu harus memilih percaya atau meragukan. Suatu sore, ketika Rina sedang melipat baju di kamar, anaknya masuk sambil membawa kamera kecilnya. "Mama, ini kameranya aku pakai lagi ya," kata si kecil polos. Rina menoleh, tersenyum tipis. "Iya, sayang, hati-hati ya." Tapi begitu anak itu keluar, Rina kembali teringat bahwa semua foto itu berasal dari kamera kecil tersebut. Pertanyaan baru muncul di kepalanya. Bagaimana bisa foto Arman bersama wanita itu ada di kamera kecil tersebut? Rina menoleh, tersenyum tipis. "Iya, sayang, hati-hati ya." Tapi begitu anak itu keluar, Rina kembali teringat bahwa semua foto itu berasal dari kamera kecil tersebut. Pertanyaan baru muncul di kepalanya. Bagaimana bisa foto Arman bersama wanita itu
ada di kamera anak mereka. Siapa yang mengambilnya? Rina duduk termenung lama sambil memegang tumpukan baju. Pikirannya berputar mencari jawaban. Apakah mungkin wanita itu sengaja memotret? Atau ada orang lain yang secara tak sengaja mengambil gambar itu? Semakin ia memikirkannya, semakin hatinya gelisah. Rasanya seperti ada misteri yang lebih besar menunggu untuk diungkap. Malamnya, ketika Arman tertidur, Rina kembali membuka laptop. Ia memperbesar foto itu, memperhatikan detailnya. Ada logo kecil di belakang mereka, nama sebuah kafe yang pernah ia dengar. Rina menatapnya lama, lalu mengetik nama kafe itu di ponselnya. Benar saja, kafe itu ada di pusat kota, tidak terlalu jauh dari kantornya Arman. Hatinya semakin tidak tenang. Jadi mereka memang ke sana bersama, gumamnya pelan. Rina mematikan laptopnya dan rebah di tempat tidur. Ia menatap lenggit-lenggit kamar sambil menahan air mata. Kalau semua ini benar, apa aku siap menerimanya? Apa aku siap kalau ternyata Arman memang menduat? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya. Ia ingin tahu kebenaran, tapi juga takut kehilangan keluarga yang sudah ia bangun dengan susah payah. Hari-hari berlalu dan perasaan Rina semakin bercampur aduk. Kadang ia merasa ingin segera mengungkapkan semua pada Arman, menuntut kejelasan. Tapi di sisi lain, ia merasa lemah, takut kalau jawabannya justru akan menghancurkan hidupnya. Ia mulai kehilangan nafsu makan, tidurnya tidak nyenyak, wajahnya semakin pucat. Namun di depan anaknya, ia tetap berusaha tersenyum, tetap berperan sebagai ibu yang hangat. Suatu malam, Rina akhirnya memberanikan diri menatap Arman yang baru pulang kerja. "Man, aku boleh tanya sesuatu?" Suaranya pelan, tapi bergetar. Arman menoleh sambil meletakkan tasnya. "Tanya apa, Rin?" Rina hampir saja mengeluarkan laptop dan menunjukkan foto itu. Tapi ia urungkan, lidahnya keluh. Enggak jadi," jawabnya cepat. Lalu berpura-pura sibuk membereskan meja. Arman mengernyit heran, tapi tidak menekan lebih jauh. Rina masuk ke kamar mandi, menatap wajahnya di cermin. Air mata jatuh lagi. Kenapa aku pengecut sekali? Kenapa aku gak berani tanya langsung? Hatinya menjerit. Ia merasa dirinya lemah, terjebak dalam ketakutan sendiri. Ia tahu tidak bisa terus begini, tapi untuk melangkah pun rasanya berat sekali. Malam semakin larut. Rina berbaring di samping Arman yang sudah tertidur pulas. Ia mengulurkan tangan, hampir menyentuh wajah suaminya. Tapi ia urungkan. Ada jarak yang tak terlihat di antara mereka. Jarak yang semakin hari semakin lebar. Rina menutup matanya, berharap bisa tidur, tapi pikirannya tetap berisik. Ia ingin percaya, tapi bukti itu terlalu jelas. Ia ingin marah, tapi ia juga tidak ingin kehilangan. Perasaan Rina benar-benar bercampur aduk antara cinta dan benci, percaya dan curiga, harapan dan ketakutan. Dan ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih jalan mana yang akan ia ambil. Namun malam itu, ia hanya bisa terbaring dalam diam, memeluk luka yang semakin dalam, menunggu waktu yang tepat untuk menemukan keberanian. Keesokan harinya, suasana rumah itu seperti berbeda dari biasanya. Rina sudah bangun lebih pagi dari Arman. Ia duduk di meja makan dengan wajah kosong. Tangannya memainkan cangkir kopi yang sudah dingin sejak tadi. Hatinya terus bergemuruh. Semalam, ia tidak bisa tidur sama sekali. Pikirannya berputar tentang foto itu, tentang keberaniannya yang harus ia kumpulkan, dan tentang apa yang akan terjadi setelah pertanyaan itu keluar dari mulutnya. Rasanya seperti ada batu besar yang menekan dadanya, membuat napasnya sesak. Ia tahu, hari ini ia tidak bisa lagi menunda. Arman turun dari kamar dengan langkah santai, masih memakai baju kerja yang sudah disiapkan Rina semalam. Rambutnya rapi, wajahnya segar, seolah tidak ada beban. Saat melihat istrinya di meja makan, ia tersenyum kecil. "Pagi, Rin," ucapnya singkat.
lalu duduk di kursi. Rina tidak langsung menjawab. Ia hanya memandangi suaminya dalam diam. Mencoba mencari keberanian dari dalam dirinya sendiri. Jantungnya berdegup kencang. Tangan yang memegang cangkir gemetar halus. Setelah beberapa saat, Rina berdiri, mengambil laptop yang ia sembunyikan semalam di laci lemari dekat ruang tamu. Langkahnya terasa berat, tapi ia paksakan. Arman menoleh heran. "Ada apa, Rin? Kok bawa-bawa laptop segala pagi-pagi begini?" tanyanya sambil menyendok nasi goreng ke piring. Rina tidak menjawab. Ia hanya duduk kembali dan membuka laptop itu. Tangannya gemetar saat mengklik folder foto yang semalam terus menghantui pikirannya. "Man," suara Rina bergetar. Matanya menatap layar laptop. "Aku mau tanya sesuatu." Arman berhenti makan, menoleh sambil mengernyit. "Tanya, apa? Kok serius banget?" tanyanya sambil tersenyum kecil. Mencoba mencairkan suasana, namun senyum itu tak bisa menenangkan hati Rina. Ia memutar laptop itu, memperlihatkan layar pada Arman. Foto itu terpampang jelas. Foto Arman bersama wanita muda yang terlihat sangat dekat. Sekejap wajah Arman pucat, senyumnya hilang. Sendok di tangannya jatuh ke piring dengan bunyi nyaring. Matanya menatap layar itu dengan panik, lalu menatap Rina, lalu kembali ke layar. Ini dari mana, Rin?" Suaranya pelan tapi bergetar. Rina menahan air matanya yang hampir jatuh. "Kamu jawab dulu, Man. Ini apa? Siapa dia? Kenapa kalian bisa sampai sedekat itu?" tanyanya. Suaranya lirih tapi penuh tekanan. Tangannya mengepal di pangkuan, berusaha keras menahan emosi. Arman terdiam lama, bibirnya terbuka, tapi kata-kata yang keluar berantakan. Itu cuma rekan kerja, Rin, cuma teman kantor. Kami lagi ada acara kantor, dan mungkin fotonya kelihatan terlalu dekat. Kamu jangan salah paham, ujarnya tergagap. Rina menatapnya dengan mata tajam. "Rekan kerja? Kalau cuma rekan kerja, kenapa bisa sampai foto begini? Lihat, Man. Lihat wajahmu di foto itu. Kamu tersenyum. Senyum yang gak pernah lagi kamu kasih ke aku belakangan ini. Dan tangannya ada di bahumu. Itu bukan foto rekan kerja biasa. Jangan bohong sama aku." Suaranya meninggi, tapi terdengar lebih seperti jeritan hati yang terluka. Arman menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia mengusap wajahnya dengan kedua tangan, lalu berkata, "Rin, aku sumpah, aku gak ada apa-apa sama dia. Aku cuma kebetulan duduk dekat dia. Lalu ada yang motret. Kamu tahu kan, kalau di kantor suka ada acara, suka ada yang dokumentasiin. Jangan mikir yang aneh-aneh, ya." Namun, nada suaranya tidak meyakinkan. Rina bisa merasakan kegugupannya, tangannya yang gemetar, tatapan matanya yang menghindar. Semua itu bukti bahwa Arman tidak jujur. Rina menggeleng pelan. Air matanya mulai jatuh. "Kenapa kamu gak jujur, Man?" bisiknya lirih. "Kalau kamu memang gak ada apa-apa, kenapa harus panik begini? Kenapa kata-katamu berantakan? Aku ini istrimu. Aku tahu kapan kamu berbohong." Arman terdiam. Tatapannya kosong menatap meja makan. Suasana rumah itu menjadi begitu tegang. Hanya terdengar suara detik jam dinding yang terasa menyayat. Anak mereka masih tidur di kamar. Tidak tahu apa yang sedang terjadi antara kedua orang tuanya. Rina mengusap air matanya dengan kasar, berusaha tegar. "Aku cuma minta satu hal, Man. Kejujuran. Itu aja. Aku gak butuh alasan. Gak butuh kebohongan manis. Aku cuma butuh kamu ngomong yang sebenarnya. Siapa dia? Dan apa yang sebenarnya terjadi?" Arman menggigit bibirnya. Ia membuka mulutnya, tapi kembali menutupnya, seolah ada sesuatu yang berat untuk ia keluarkan. Rina menunggu. Hatinya berdegup makin kencang. Dadanya sakit menahan perasaan.
Jawab aku. Man, suara Rina pecah. Jangan buat aku menebak-nebak terus. Jangan siksa aku dengan diam kamu. Aku berhak tahu. Karena aku istrimu. Arman menatap istrinya. Matanya berkaca-kaca, tapi mulutnya tetap terkunci. Ia terlihat seperti orang yang sedang bertarung dengan dirinya sendiri, antara mengakui kebenaran atau terus mempertahankan kebohongan. Rina semakin hancur melihat itu. Ia berdiri, menutup laptop dengan kasar. Kalau kamu nggak mau jawab, itu artinya semua yang aku takutkan memang benar. Kamu selingkuh kan? Suaranya bergetar keras, penuh luka. Arman terperanjat. Bukan begitu, Rin? Jangan asal tuduh. Jangan asal tuduh. Potong Rina cepat. Aku lihat sendiri fotonya. Kamu gak bisa lagi bilang aku salah paham. Aku gak buta, Man. Aku tahu perbedaan antara teman biasa dan seseorang yang lebih dari itu. Aku ini istrimu. Aku kenal kamu lebih dari siapapun. Dan foto ini udah cukup bukti buat nunjukin siapa kamu sebenarnya. Arman bangkit dari kursinya, berjalan mendekat, tangannya terulur mencoba meraih bahu Rina. Rin, dengar aku dulu. Aku nggak selingkuh. Aku cuma kebablasan. Aku nggak bermaksud bikin kamu sakit hati. Aku salah. Aku ngaku itu. Tapi percayalah, aku masih sayang sama kamu. Aku masih sayang sama keluarga kita. Rina menepis tangannya dengan kasar. Sayang? Kamu bilang sayang sambil jalan sama wanita lain di belakang aku. Kamu bilang sayang, tapi bisa senyum manis ke dia, sementara aku di rumah nungguin kamu tiap malam dengan hati gelisah. Itu bukan sayang, Man. Itu pengkhianatan. Air matanya jatuh deras, tapi matanya tetap menatap suaminya dengan tajam. Arman terduduk lemas di kursinya lagi. Ia mengusap wajahnya, menunduk dalam-dalam. Aku bingung, Rin. Rin, aku benar-benar bingung harus ngomong apa. Aku salah, iya, tapi aku nggak pernah niat buat ninggalin kamu. Aku cuma hilang arah. Aku terlalu nyaman ngobrol sama dia. Aku akui, itu salah. Tapi tolong jangan bilang aku nggak sayang sama kamu. Rina terisak, suaranya pecah. Kalau memang sayang, kenapa bisa sampai sejauh ini, Man? Kenapa nggak ingat aku? Kenapa nggak ingat anak kita? Apa rumah ini udah nggak cukup buat kamu? Arman tak bisa menjawab. Ia hanya diam. Matanya merah menahan air mata. Rina merasa hatinya hancur berkeping-keping. Ia ingin marah lebih keras. Ingin melempar semua barang di sekitarnya. Tapi tubuhnya terasa lemas. Ia jatuh terduduk di kursi. Menangis terseduh. Arman mencoba mendekat lagi, tapi Rina menahan dengan tangannya. Jangan dekat-dekat aku dulu. Aku butuh waktu, Man. Aku nggak tahu aku bisa percaya lagi atau enggak. Kamu udah buat aku nggak bisa tidur, nggak bisa makan, hidup dalam curiga setiap hari. Dan sekarang kamu minta aku percaya begitu aja? Aku bukan orang bodoh. Suasana jadi hening. Hanya suara tangisan Rina yang terdengar di ruang itu. Arman menunduk, menyesal, tapi tidak punya kata-kata lagi. Rina menatapnya sebentar, lalu berdiri. Aku akan pikirin ini baik-baik, tapi mulai sekarang, jangan pernah anggap aku nggak bisa lihat apa yang kamu sembunyikan. Aku akan tahu semuanya. Cepat atau lambat, ia berjalan masuk ke kamar, meninggalkan Arman yang masih terduduk di meja makan. Wajahnya tertutup kedua tangannya. Rina berbaring di ranjang, menatap lenggit-lenggit dengan mata bengkak. Hatinya penuh luka, tapi juga penuh tekad. Ia tahu, ini baru permulaan. Konfrontasi ini belum selesai. Ia belum mendapat semua jawaban yang ia butuhkan. Namun satu hal sudah pasti. Hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah foto itu muncul. Saat Rina sudah bersiap menerima kenyataan pahit, tiba-tiba Arman menghela napas panjang, menundukkan wajahnya, dan suaranya terdengar parau, penuh keraguan. Rin, ada hal yang harus kamu tahu. Aku nggak bisa lagi terus-terusan bohong. Wanita di foto itu, dia bukan cuma rekan kerja.
Rina menoleh cepat, matanya memerah, penuh air mata. Ia menunggu dengan hati berdegup kencang. Dadanya terasa seperti dipukul keras. Arman menunduk semakin dalam, lalu berkata dengan suara hampir berbisik, "Diam, sahabat lama kamu." Dunia Rina seakan berhenti berputar. Kata-kata itu menusuk telinganya, menghancurkan sisa pertahanannya. Matanya langsung berkaca-kaca, bibirnya bergetar. "Apa?" Suaranya pelan, hampir tak terdengar. Arman menatapnya sebentar, lalu kembali menunduk, seperti tak punya keberanian untuk mengulang. Namun Rina terus memaksa. "Ulangi, Man. Siapa sebenarnya wanita itu?" Arman menarik napas berat. "Dia Dina, sahabatmu dulu waktu SMA, yang dulu sering main ke rumah kita waktu awal-awal kita menikah. Kamu ingat kan?" Nama itu langsung membuat tubuh Rina gemetar. "Dina." "Ya, iya ingat betul. Dina adalah sahabat yang dulu begitu dekat dengannya. Mereka pernah berbagi cerita, tawa, bahkan rahasia paling pribadi. Dina sering datang ke rumah, bahkan ikut membantu Rina ketika baru punya anak. Dina pernah duduk di ruang tamu mereka, tersenyum manis sambil bercanda dengan Arman dan memuji keharmonisan rumah tangga mereka. Rina bahkan pernah bilang dalam hati bahwa Dina adalah teman sejati yang jarang ditemui. Dan sekarang, mendengar nama itu dari mulut suaminya, rasanya seperti ditikam berkali-kali dari arah yang paling tak terduga. "Jangan main-main sama aku, Man." Suara Rina bergetar, nadanya campuran marah dan hancur. "Kamu serius bilang itu? Dina yang selalu aku anggap sahabat, Dina yang selalu aku bela di depan orang lain, Dina yang sering aku ajak ngobrol berjam-jam sampai lupa waktu. Kamu berani bilang itu dia?" Arman hanya diam, wajahnya pucat, matanya tidak sanggup menatap Rina. Diamnya justru menjadi jawaban paling jelas. Rina menutup mulutnya dengan tangan, mencoba menahan isak tangis yang sudah tak bisa lagi dibendung. Dadanya sesak, pikirannya kacau. Bayangan Dina yang tersenyum ramah, suaranya yang hangat, kini bercampur dengan bayangan foto yang menusuk hati. Air mata mengalir deras di wajah Rina. Ia memukul dadanya sendiri dengan tangan gemetar. Kenapa harus dia? Kenapa harus orang yang paling aku percaya? Kenapa, Man? Suaranya meninggi, tangisnya pecah. Arman mencoba mendekat, tapi Rina mundur beberapa langkah. "Jangan dekat-dekat aku," pekiknya. "Aku gak sanggup lihat wajah kamu sekarang. Aku gak sanggup bayangin apa yang udah kalian lakukan di belakang aku. Kalian berdua tega sekali." Arman menutup wajahnya dengan kedua tangan, menahan rasa bersalah yang menggunung. "Aku salah, Rin. Aku salah besar. Aku gak bisa nyari alasan lagi. Aku lemah, aku kebawa suasana. Aku bodoh. Tapi percayalah, aku nyesel. Aku benar-benar nyesel." "Menyesal?" Rina menatapnya dengan mata penuh luka. "Kamu baru menyesal setelah aku nemuin fotonya. Kalau aku gak pernah lihat itu, kamu masih akan terus bohong kan? Kamu masih akan terus jalan sama dia di belakang aku. Jadi jangan bilang menyesal, Man. Itu bukan penyesalan, itu ketahuan." Arman terdiam. Kata-kata Rina menamparnya keras. Ia tidak bisa membantah, karena semua itu benar. Rina berjalan mondar-mondir di ruang tamu. Tubuhnya gemetar menahan emosi. Ia mencoba mengingat kembali setiap momen ketika Dina datang ke rumah. Dina sering bercerita panjang lebar, seolah tidak ada rahasia. Dina pernah memegang tangan Rina sambil berkata, "Aku iri sama kamu, Din. Kamu beruntung punya suami baik kayak Arman." Kata-kata itu kini terasa seperti racun yang perlahan-lahan disuntikkan ke dalam hatinya. Rina merasa dirinya benar-benar bodoh, tidak menyadari tanda-tanda kecil yang dulu ia abaikan. Tangis Rina berubah menjadi tawa getir. "Ternyata selama ini aku hidup dalam kebohongan. Sahabat yang aku percaya
menusukku dari belakang. Dan suami yang aku cintai malah menikam dari depan. Kalian jahat. Kalian berdua jahat. Arman mencoba bicara lagi. Suaranya parau. Aku memang jahat, Rin. Aku gak pantas jadi suami kamu. Aku gak pantas jadi ayah anak kita. Tapi aku mohon, jangan ambil keputusan sekarang. Aku tahu aku salah. Tapi aku masih sayang sama kamu. Aku masih butuh kamu. Aku akan putus semua hubungan sama Dina. Aku janji gak akan ketemu dia lagi. Rina menatapnya dengan mata penuh benci dan sedih. Janji? Kamu pikir janji bisa menghapus semua luka ini? Kamu pikir dengan janji aku bisa percaya lagi sama kamu? Kamu udah hancurin segalanya, Man. Hancur. Ia jatuh terduduk di sofa, menangis terseduh. Tangannya menutupi wajah. Tubuhnya terguncang hebat. Arman hanya bisa berdiri di hadapannya, bingung harus berbuat apa. Ia ingin memeluk, tapi tahu itu hanya akan membuat keadaan lebih buruk. Malam itu terasa panjang sekali. Rina hampir tidak berhenti menangis. Kepalanya penuh dengan kenangan-kenangan yang kini terasa pahit. Dina yang dulu ia peluk erat saat lulus SMA. Dina yang selalu ia ajak curhat tentang Arman. Dina yang dulu ia panggil saudara sendiri. Semua itu kini berubah menjadi pengkhianatan terbesar dalam hidupnya. Ketika tangisnya mulai mereda, Rina berkata lirih tanpa menoleh, "Aku nggak tahu apa aku bisa maafin kamu, Man. Dan aku juga nggak tahu apa aku bisa maafin Dina. Yang aku tahu, mulai hari ini, hidupku nggak akan pernah sama lagi. Kamu udah ambil sesuatu dari aku yang nggak bisa dikembalikan. Kepercayaan." Arman menunduk semakin dalam. Hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Ia ingin membalas, ingin meyakinkan, tapi tidak ada kalimat yang bisa memperbaiki luka sebesar itu. Malam itu, mereka berdua duduk dalam diam, dipisahkan oleh jarak yang tak terlihat. Rumah yang biasanya penuh kehangatan, kini terasa dingin, seperti bukan rumah lagi. Dan di dalam hati Rina, satu hal sudah jelas. Pengkhianatan terbesar dalam hidupnya bukan datang dari orang asing, melainkan dari dua orang terdekat yang paling ia percaya. Air mata Rina kembali mengalir. Ia menatap kosong ke arah jendela, lalu berbisik lirih, "Aku gak percaya. Aku benar-benar gak percaya." Air mata Rina jatuh lagi malam itu. Namun kali ini rasanya berbeda. Jika sebelumnya ia menangis karena terluka, kini tangisnya mengalir untuk menguatkan dirinya sendiri. Di tengah hancurnya hati, ia merasa ada bagian kecil dalam dirinya yang mulai berdiri tegak. Seperti ada suara dari dalam yang berbisik, "Kamu harus kuat, Rin. Kamu gak boleh kalah." Ia mengusap pipinya, lalu menarik napas dalam-dalam, berusaha meredakan perasaan yang campur aduk. Arman masih duduk di sofa, wajahnya tertunduk, tubuhnya terlihat seperti orang yang kehilangan arah. Ia tidak berani mendekat, tidak berani berkata apa-apa. Keheningan itu membuat suasana makin menyesakkan. Rina berdiri, matanya menatap lurus ke arah suaminya. Tatapannya bukan lagi tatapan seorang istri yang penuh cinta, melainkan tatapan yang tegas, penuh luka, tapi juga penuh keputusan. "Kalau kamu sudah memilih jalan itu," kata Rina dengan suara mantap, meski bergetar, "jangan pernah berharap aku akan tetap sama." Kalimat itu keluar seperti batu yang akhirnya terlepas dari beban berat. Arman mendongak, matanya memerah, wajahnya penuh panik. "Rin, jangan ngomong gitu. Aku mohon, beri aku kesempatan. Aku benar-benar menyesal. Aku siap berubah. Aku siap perbaiki semuanya." Namun Rina menggeleng pelan. "Kesempatan? Kesempatan? Kamu tahu nggak berapa banyak kesempatan yang udah aku kasih tanpa sadar? Setiap kali kamu pulang malam, aku selalu percaya sama alasanmu. Setiap kali kamu sibuk sama ponsel, aku selalu mencoba mengerti. Setiap kali aku merasa ada yang aneh, aku selalu menutup mata.
Karena aku percaya sama kamu. Itu semua adalah kesempatan. Man, dan apa yang kamu lakukan dengan semua kesempatan itu? Kamu hancurin. Arman terdiam. Kata-kata Rina menamparnya keras. Ia ingin bicara lagi, tapi tidak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatannya. Rina melangkah ke arah kamar, mengambil sebuah koper dari lemari. Tangannya gemetar saat mulai memasukkan beberapa pakaian ke dalamnya. Arman bangkit, panik, lalu mendekati. Kamu mau kemana? Jangan pergi, Rin. Kita bisa bicara baik-baik. Jangan ambil keputusan terburu-buru. Rina berhenti sejenak, lalu menoleh dengan tatapan tajam. Aku gak terburu-buru, Man. Aku justru udah terlalu lama diam. Aku udah terlalu lama menahan rasa sakit. Dan sekarang, aku cuma butuh menjauh. Aku butuh napas. Aku gak bisa terus tinggal di rumah yang penuh kebohongan ini. Arman berlutut di depan koper itu, memegang tangan Rina. Aku mohon, jangan pergi. Pikirin anak-anak. Mereka butuh kamu. Mereka butuh kita bareng-bareng. Air mata Rina kembali jatuh. Ia menunduk. Suaranya lirih. Justru karena anak Nikla, aku harus pergi. Aku gak mau mereka tumbuh besar, lihat ibunya terus tersiksa. Aku gak mau mereka belajar bahwa cinta itu artinya mengorbankan harga diri. Aku harus nunjukin sama mereka bahwa seorang ibu juga punya hak untuk dihargai. Arman semakin terisak, suaranya pecah. Aku salah, Rin. Aku gak bisa bayangin hidup tanpa kamu. Rina menatapnya lama. Ada bagian dalam dirinya yang masih mencintai Arman. Masih berharap semua ini hanya mimpi buruk. Namun ada bagian lain yang lebih kuat, yang berbisik bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti harus bertahan dalam luka. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, cinta gak cukup, Man. Kalau kamu gak bisa jaga kepercayaan, cinta itu sia-sia. Aku masih sayang sama kamu, tapi aku lebih sayang sama diriku sendiri. Aku harus pergi. Dengan langkah mantap, Rina menutup koper, mengangkatnya, lalu berjalan ke pintu. Arman mencoba menahan. Namun Rina menyingkirkan tangannya dengan lembut. Jangan tahan aku lagi. Kalau kamu bener-bener sayang sama aku, biarkan aku pergi. Arman hanya bisa terdiam. Air matanya mengalir. Ia tahu, semua ini adalah konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Tidak ada lagi kata-kata yang bisa mengubah keputusan Rina. Ketika pintu terbuka, udara malam masuk, membawa hawa dingin yang menambah beban suasana. Rina menoleh sekali lagi, menatap rumah yang pernah ia anggap surga. Kini, rumah itu hanyalah bangunan kosong tanpa makna. Ia menatap Arman untuk terakhir kalinya, lalu berkata lirih, jaga anak-anak baik-baik, jangan ulangi kesalahan yang sama. Setelah itu, ia melangkah pergi, meninggalkan Arman dalam penyesalan yang mendalam. Langkah Rina berat, tapi setiap langkah terasa melepaskan beban yang selama ini menindihnya. Ia berjalan ke arah jalan besar, menarik koper dengan tangan yang masih gemetar. Tangisnya masih tersisa, tapi ada kekuatan baru dalam dirinya. Ia sadar, ini bukan akhir hidupnya. Ini adalah awal yang baru. Meski pahit, beberapa hari berikutnya, Rina tinggal di rumah orang tuanya. Mereka menyambutnya dengan hangat, meski terkejut mendengar kabar buruk itu. Sang ibu menangis melihat kondisi putrinya, sementara ayahnya hanya bisa terdiam, menahan emosi. Rina menceritakan semuanya dengan suara terbata, dan untuk pertama kalinya, ia merasa lega karena tidak lagi menyimpan semua beban itu sendirian. Di sisi lain, Arman setiap hari mencoba menghubungi Rina. Pesan demi pesan masuk, telepon berdering tanpa henti. Namun Rina memilih diam. Ia tahu, jika ia membalas, hatinya bisa kembali goyah. Ia tidak ingin lagi terjebak dalam janji-janji manis yang mungkin akan hancur lagi di kemudian hari. Dina pun tidak pernah muncul lagi. Sejak Rina pergi, Dina seolah menghilang. Namun bagi Rina,
Nama itu sudah cukup untuk membuat luka yang dalam. Ia bertekad tidak akan pernah membuka pintu lagi untuk seseorang yang menusuknya dari belakang. Waktu berjalan, dan perlahan Rina mulai bangkit. Ia mencoba fokus pada anak-anak, memberikan kasih sayang lebih, agar mereka tidak terlalu merasakan perbedaan besar yang terjadi. Ia tahu perjalanan ke depan tidak akan mudah, tapi ia juga tahu dirinya cukup kuat untuk menjalaninya. Arman akhirnya datang menemui Rina di rumah orang tuanya. Dengan wajah penuh penyesalan, ia kembali memohon. Namun kali ini, Rina berdiri tegak, menatapnya tanpa air mata. Aku sudah bilang, Man, aku gak bisa lagi jadi istrimu. Aku gak akan pernah lupa pengkhianatan itu. Aku harus jalan sendiri. Arman hanya bisa menunduk, menerima kenyataan pahit bahwa ia telah kehilangan sesuatu yang paling berharga. Cerita ini berakhir dengan Rina yang memilih jalannya sendiri. Ia sadar bahwa kebahagiaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan jika hanya satu pihak yang berjuang. Dan kadang, bukti kecil seperti sebuah foto bisa membuka seluruh kebenaran yang selama ini tersembunyi. Foto itu memang menyakitkan, tapi sekaligus menjadi penyelamat. Karena tanpa foto itu, mungkin Rina akan terus hidup dalam kebohongan. Pesan yang tertinggal jelas, kepercayaan adalah pondasi dalam sebuah hubungan. Sekali runtuh, sulit untuk dibangun kembali. Dan bagi Rina, harga dirinya lebih penting daripada bertahan dalam luka. Dengan hati yang tegar, ia melangkah ke masa depan yang baru, meninggalkan masa lalu yang penuh pengkhianatan.